Di bagian terumbu karang yang berbeda, seekor moluska pemangsa kecil di dasar laut. Di antara beragam bentuk dan warna yang luar biasa, siput laut tanpa cangkang mungkin salah satu hewan berbisa paling mengejutkan di dunia. Digambarkan sebagai pencuri kesadaran, siput ini tidak menghasilkan racun apapun sendiri. Mereka mencuri dari hewan lain. Perampok yang mencolok ini memangsa hewan lunak seperti karang lembut, ubur-ubur, dan musuh-musuhnya. Dan dalam prosesnya, mereka menggunakan sengat dengan cara yang paling menarik. Cnidaria biasanya menghalau semua jenis pemangsa dengan struktur mikroskopis mirip tombak yang disebut tekanan udara mekanis yang ditembakkan dari tentakel mereka. Tetapi pertahanan ini menjadi tidak berdaya oleh siput laut berwarna-warni yang menutupi mereka dengan lendir saat mengalahkan siput laut. Hal ini tampaknya menghentikan banyak hewan laut untuk melakukan penembakan. Mulut dan tenggorokan siput laut tanpa cangkang juga dilapisi dengan jaringan keras yang disebut kiton. Dan ini membantu memakan korban mangsa tanpa terluka. Cakram kiton juga melindungi bagian dalam tubuh siput. Tekanan udara yang belum ditembakkan dan berhasil melewati proses pencernaan disimpan dalam kantung khusus yang panjang ke bagian luar siput yang berwarna cerah. Tatanan terstruktur berbentuk kipas ini sebenarnya adalah insang yang disebut serata. Dan dari sinilah tekanan udara curian itu ditembakkan. Seperti granat kecil yang diluncurkan untuk membela diri dan menyuntikkan racun ke dalam tubuh penyerang. Tetapi siput bisa melakukan lebih dari sekedar mencuri sengatnya. Beberapa bahkan menyerap racun dari spons, sehingga spons tersebut beracun bila dimakan. Kemampuan untuk melumpuhkan dan menghindari sengatan para hewan lain adalah sifat yang luar biasa, bahkan patut dicontoh. Bahkan, beberapa dari siput lain bisa sangat beracun. Saat musim panas tiba, laut di bagian utara Australia mungkin bukan tempat yang ingin Anda kunjungi untuk berenang, karena hewan lain dari perairan tropis yang jernih dan hangat adalah ubur-ubur kotak. Ubur-ubur memiliki garis keturunan berbisa tertua yang berasal dari 700 juta tahun yang lalu. Dan makhluk tidak berotak dan tidak berhati ini adalah hewan paling beracun di dunia. Dalam 70 tahun terakhir, ada lebih dari 5.000 orang telah meninggal karena racun ubur-ubur. Ubur-ubur kotak mendapatkan namanya dari bentuk tubuh yang aneh berbentuk kotak. Meskipun tanpa sistem saraf, ubur-ubur kotak bisa melakukan hal yang tidak bisa dilakukan oleh ubur-ubur lain. Ubur-ubur kotak bisa berenang, tidak hanya hanyut terbawa arus. Ubur-ubur kotak bisa bergerak dengan tujuan dan arah yang jelas dengan kecepatan sekitar 4 knot. Ubur-ubur kotak memiliki banyak mata, meskipun belum pasti bagaimana cara mereka melihat. Tetapi, tentakel merekalah yang paling menimbulkan daya tarik dan ketakutan. Ubur-ubur kotak memiliki 15 tentakel yang menempel di setiap sudut, dan total 60 tentakel yang menjuntai di belakang mereka hingga sepanjang 3 meter. Sengat-sengat ini bisa melilit tubuh mangsa seperti tali sepatu yang lengket. Dan tentakel ini dipenuhi racun dan siap untuk ditembakkan. Dengan pemicu seperti rambut pada sel penyengatnya, ubur-ubur kotak melepaskan tombak mikroskopis mematikan saat bersentuhan dengan mangsa. Tentakel ubur-ubur menembakkan kecepatan sekitar 60 km per jam. Masing-masing berisi tabung kecil yang terbalik saat anak panah menembus daging dan melepaskan racunnya. Semakin besar perjuangan, maka semakin dalam keterikatan dan semakin banyak racun yang dilepaskan, sehingga meningkatkan beban racun. Ikan tadi ditarik perlahan dan dibawa ke dalam perut berbentuk lonceng,
serta terjerat beberapa tali tentakel. Di bagian tengah tubuh ubur-ubur berbentuk lonceng, memiliki mulut yang mengarah ke satu rongga tempat makanan dicerna secara perlahan. Ubur-ubur kotak sangat mematikan karena bisa menembakkan ratusan ribu rudal racun sekaligus dan melepaskan gelombang pasang beracun yang sangat kuat, sehingga bisa menghentikan detak jantung manusia dalam waktu kurang dari 5 menit. Sensasi pertama yang dirasakan seperti tertusuk puluhan jarum atau stempel besi panas yang digunakan untuk mentato sapi ternak, dan diikuti hilangnya kemampuan motorik dan pernafasan dengan cepat. Racun ubur-ubur mengandung protein yang bisa menusuk sel darah merah, serta menyebabkan sel tersebut kehilangan sejumlah besar kalium yang menyebabkan serangan jantung. Di perairan tropis seluruh dunia, ubur-ubur penyengat lainnya menebar teror bagi para perenang dalam wujud yang lebih kecil. Ubur-ubur ini hampir tidak terlihat, transparan dan berukuran kecil dengan lonceng seukuran kotak kecil dan hanya memiliki 4 tentakel. Tetapi di Australia, ubur-ubur kecil ini lebih banyak menyebabkan orang dirawat di rumah sakit. Setiap tahunnya, dibandingkan gigitan ular, hiu, dan buaya, dan karena ukurannya kecil, maka ubur-ubur ini bisa dengan mudah melewati penyaring yang digunakan untuk menangkap ubur-ubur kotak. Kelompok ubur-ubur kecil, sengatnya tidak hanya berfungsi untuk menembakkan racun. Mereka bertindak sebagai umpan bagi mangsa. Ubur-ubur kecil ini menjulurkan dan memutar tentakelnya yang membuat perhatian ikan kecil. Bagi ikan kecil, titik-titik terang kecil itu seperti makanan. Saat ikan kecil mendatangi titik kecil, maka mereka diracuni. Paling sering tepat di mulut. Tidak seperti ubur-ubur kotak besar, ubur-ubur kecil ini sengatannya ringan. Artinya sangat ringan. Hampir tidak terasa hingga efeknya meningkat menjadi rangkaian gejala mengerikan yang dikenal sebagai sindrom ubur-ubur. Sekitar 20 menit setelah racun diaktifkan, maka rasa sakit yang hebat muncul dan terkadang menjalar ke seluruh tubuh. Kesulitan bernafas, muntah, dan kram bisa terjadi setelahnya. Namun, efek yang paling mengganggu bisa bersifat psikologis, termasuk perasaan tidak enak, kegelisahan, dan sensasi tidak nyaman di kulit. Hipertensi berat bisa menyebabkan gagal jantung atau pendarahan otak. Karena tidak ada penawarnya, maka dokter hanya bisa mengobati gejala yang muncul. Dan ancaman ubur-ubur kecil ini tidak akan hilang begitu saja. Karena menyukai perairan yang hangat, habitat ideal ubur-ubur kecil ini perlahan meluas